Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 29 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Dengarkan Suaranya. Dengarkan suaranya. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 10 ayat ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang setiap hari bersaat teduh melalui layanan audio Sahabat Seperjalanan. Kami mau belajar Tuhan, begitu banyak suara yang ada di dalam dunia ini, hingar-bingar orang berbicara dan berkata-kata. Namun kami mau belajar ya Tuhan, seperti Maria mendengarkan suaranya Tuhan dan mendengarkan perkataannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini dan selama kehidupan kita sudah terbiasa mendengar berbagai macam suara, berbagai macam perkataan dari berbagai macam manusia, termasuk diri kami sendiri. Dari kecil kami mendengarkan suara orang tua kami. Waktu sekolah kami mendengarkan perkataan daripada guru kami. Waktu kami kuliah, kami mendengarkan perkataan dari dosen kami. Di gereja kami mendengarkan perkataan dari para hamba Tuhan, dan sahabat-sahabat kami juga berbicara, dan tentunya kami sendiri juga berbicara. Begitu banyak perkataan-perkataan yang ada di dalam dunia ini dan orang-orang yang berbicara. Dan yang menarik, orang semakin berumur biasanya berbicaranya terus semakin banyak, namun kemampuan mendengarnya semakin berkurang. Apa yang dimaksud kemampuan mendengar semakin berkurang? Yang pertama tentu karena bertambah usia, telinga secara fisik itu kemampuan mendengarnya semakin berkurang. Yang kedua, ini adalah yang masalah, yaitu tidak mau mendengarkan. Jadi kurang peduli, kurang bisa memahami perasaan orang dengan mendengarkan keluh kesah, problem hidup. Namun seringkali yang terjadi adalah kami mengutarakan problem hidup kami, pendapat kami, pemikiran kami, dalam rangka mendominasi, dalam rangka kemudian mempengaruhi orang lain. Dan kemudian temanya tentang aku dan aku. Yang dikatakan, yang dibicarakan adalah tentang dirimu, dirimu dan dirimu. Yang cukup menarik. Ada seorang supir taksi, saya pernah naik taksi di Jakarta sebelum ada Gojek dan segala macam. Lalu dia katakan bahwa saya bertanya dalam sebuah wawancara dengan supir taksi ini, Pak, sedemikian orang yang Bapak bawa untuk diantarkan lewat taksi ini, apa yang menarik? Yang menarik, dia katakan semua orang itu ingin berbicara. Ada yang berkeluh kesah tentang keluarganya, ada yang berkeluh kesah tentang usahanya, namun juga ada yang kemudian menyombongkan diri tentang kehebatan-kehebatannya. Dia berhasil ini, punya itu, punya toko, punya pabrik, dia punya kenalan dengan jenderal, dia sudah punya kenalan dengan menteri, dia pernah masuk mungkin bertemu dengan presiden, dan seterusnya. Jadi manusia bersuara. Yang cukup menarik di dalam bagian firman Tuhan, Lukas 10 ayat yang ke-38 ayat ke-42. Di sini juga ada orang yang suka bersuara. Siapa yang bersuara? Yaitu Marta. Marta menerima Yesus lebih awal di depan waktu Yesus masuk ke dalam rumah Marta. Kemudian Marta berbicara, dia sibuk melayani dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Biarkan aku sendiri melayani. Suruh dia, siapa? Marta yang membantu aku. Jadi siapa yang berbicara? Yaitu Marta. Perkataan ini cukup menarik. Yang pertama dikatakan, tidakkah engkau peduli membiarkan aku bekerja sendirian atau melayani? Seakan-akan di sini Marta sedang menilai Tuhan. Kok Tuhan diam saja? Aku sibuk sendiri. Mengapa tidak suruh Maria? Jadi yang kedua adalah Marta merasa lebih pandai dari Tuhan. Tuhan, kenapa sih harus diajari? Sehingga saya harus berkata-kata kepada Tuhan. Seharusnya tidak perlu saya berkata-kata kepada Yesus. Yesus sendiri yang harus memerintah Maria supaya melakukan dan membantu. Bukankah engkau datang? Aku yang melayani sendirian. Yang cukup menarik, inilah gambaran daripada Marta.
merasa lebih tahu dari Tuhan, merasa lebih hebat daripada Maria, merasa lebih hebat dari orang lain. Sikap merasa lebih tahu dan merasa lebih hebat, ini sifat manusia. Dan itu dikatakan kepada orang lain biasanya tentang diri kita. Atau tambahan satu lagi, yaitu keluhan. Aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku jelek, aku tidak mampu, dan seterusnya. Itu manusia yang bersuara. Suara-suara masio kalau tidak menyombongkan diri, kalau tidak memerintah, ego yang keluar, atau kemudian suara-suara keluhan. Suara-suara optimis. Di tengah-tengah suara manusia yang berdosa di dalam dunia ini, kita bertemu seringkali kemudian terjadi konflik karena bersuara satu dengan yang lain. Tatkala perkataan keluar, sifatnya gosip. Tatkala suaranya keluar, sifatnya mengadu domba. Tatkala perkataannya diucapkan, menyombongkan diri. Tatkala dia berbicara, menyakiti hati orang lain. Itulah sifat manusia. Mana yang benar manusia itu berkata-kata. Sehingga setiap kata-kata yang kita keluarkan itu perlu disteril. Bagaimana cara mensteril kita itu berbicara? Kita bersikap, kita berkata-kata. Orang yang bijaksana di dalam berbicara, orang yang bijaksana di dalam berkata-kata, perkataannya sejuk, perkataannya membangun, perkataannya memberikan semangat. Kalau dia sudah terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan, kata-katanya itu penuh dengan kekudusan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dosa tidak hanya dalam bentuk yang dilakukan oleh perbuatan kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Namun dosa juga seringkali diperbuat oleh mulut kita yang jauh lebih berbahaya daripada dosa-dosa lain. Seseorang yang bijaksana di dalam berkata-kata, kalau dia sudah terbiasa itu mendengarkan suara Tuhan. Itu yang dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bagaimana kita mendengarkan perkataannya? Sewaktu sahabat seperjalanan mendengarkan renungan sahabat seperjalanan ini, maka sahabat seperjalanan sedang belajar mendengarkan suara Tuhan. Waktu engkau membaca Alkitab dan bersaat teduh, maka engkau sedang belajar mendengarkan suara Tuhan. Sewaktu engkau bersaat teduh hening, engkau tidak berbicara, engkau hanya berdua dengan Allah. Di dalam tempat yang sunyi, engkau berdua di dalam keheningan. Engkau mendengarkan suara Tuhan. Doamu tidak hanya berbicara tentang permohonan dan keluh kesah. Waktu dalam keheningan, engkau mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan berkata apa kepada Maria? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa arti daripada ayat ini? Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Menyediakan hatinya, pikirannya, telinganya, itu mendengarkan suara Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau engkau terberkati lewat renungan sahabat seperjalanan ini untuk bersaat teduh, ajaklah rekan-rekanmu, saudaramu, keluargamu yang belum bersaat teduh. Biar mereka pun belajar mendengarkan suara Tuhan. Tatkala kita terbiasa mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, hidup kita akan semakin bijaksana. Sewaktu kita mau marah, firman Tuhan mengajarkan kelembutan hati, engkau menjadi orang yang bijaksana. Sewaktu engkau mau berbuat dosa dengan kata-katamu, dengan fitnah dan gosipmu, Tuhan kemudian mensterilkan hati dan pikiranmu, sehingga yang keluar daripada mulutmu, dari perkataanmu, adalah perkataan yang penuh dengan kekudusan, perkataan yang diucapkan dalam ketulusan, perkataan yang diucapkan dalam kebenaran, perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan semangat kepada orang lain, perkataan pujian tatkala orang berhasil menyelesaikan sebuah kesuksesan, perkataan yang membangun, firman Tuhan yang keluar dari mulutmu dan daripada kehidupanmu sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, begitu banyak suara di dalam dunia ini, termasuk engkau yang suka berbicara. Berhentilah untuk berbicara dan dengarkanlah suara Tuhan terlebih dahulu. Dengarkan suaranya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan, problem dalam kehidupan ini yang berat, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu kepada Engkau ya Tuhan, Engkau dengar seruan doa kami dan Engkau akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Belajar terus untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan perkataannya seperti Maria dan bukan seperti Marta. Berbicara tidak mau mendengar, namun Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.